guys, welcome back to my channel. Video kali ini akan membahas tentang dewa menurut mitologi India dan Indonesia sesuai requestan ya. Dan sorry banget baru dibuatkan videonya karena ternyata mitologi dalam kepercayaan Hindu itu sangatlah kompleks dan banyak versinya, sehingga lumayan untuk memahaminya itu guys. Dan ini bahkan lebih kompleks lagi dari mitologi Yunani. Oke, langsung saja selamat menyaksikan. Dewa Brahma, sang pencipta alam semesta. Brahma merupakan dewa dengan kedudukan tinggi dan merupakan sang pencipta alam semesta dalam mitologi Hindu. Namanya itu memiliki arti yang tumbuh, yang bertambah besar, yang meluap dengan sendirinya, berevolusi, dan berkembang. Dewa Brahma adalah salah satu dari 3 dewa utama atau Trimurti selain Wisnu sebagai dewa pemelihara dan Siwa sebagai dewa pemusnah. Brahma tidak sama dengan Brahman dalam falsafah Vedanta. Maka Brahma merupakan sumber benih segala-galanya. Brahma menjadi sumber yang melahirkan ruang, masa, sebab akibat, nama, dan rupa. Secara falsafah, Brahma merupakan tahap pertama penjelmaan ide keindividuan atau ego atau ahankara. Secara teologi, Brahma adalah pencipta yang tidak dicipta atau Svayambhu, manusia pertama. Jadi, Brahma ada dengan sendirinya. Meski dalam beberapa kisah Brahma dianggap sangat penting, tapi kenyataannya sedikit sekali pemujaan terhadap Brahma. Hingga kini hanya ada 2 kuil yang dikhususkan untuk pemujaannya di India, yaitu kuil di Pushkar yang berdekatan dengan Ajmer dan Rajasthan. Hal ini sangat jauh berbeda dengan keberadaan jumlah kuil-kuil dewa dan dewi yang lainnya. Beberapa Purana mencoba memberikan alasan yang lemah untuk menjelaskan keadaan pelik ini. Namun, kemungkinan kultus Brahma telah ada pada zaman sebelum Weda. Kebangkitan kultus-kultus Wisnu dan Siwa telah mengatasi kultus Brahma. Dengan perkembangan konsep sakti atau kekuatan, Wisnu dan Siwa mempunyai kekuatan masing-masing untuk membantu proses penciptaan. Maka, dengan perkembangan konsep bahwa Tuhan bersatu dengan kekuatannya untuk menciptakan alam semesta ini, telah menjadikan Brahma hilang fungsi dan kedudukannya sebagai Tuhan Maha Esa. Dalam versi lain, Dewa Brahma jarang dipuja karena dipercaya sebagai akibat dari kutukan Dewa Siwa. Ketika Dewa Brahma menciptakan Satarupa yang sangat cantik jelita, ia jatuh cinta pada putrinya sendiri. Kemanapun Satarupa pergi, Dewa Brahma selalu memperhatikan. Untuk menghindari dari memutar badan, Dewa Brahma pun kemudian menciptakan kepala keempat penjuru mata angin. Tidak hanya itu, kepala kelima Dewa Brahma juga muncul dari ubun-ubun. Pada saat itu, Dewa Siwa datang dan memotong salah satu kepala Dewa Brahma tersebut dan mengutuk bahwa Dewa Brahma tidak akan dipuja lagi setelah kejadian itu. Sebagai wujud penyesalan, sejak saat itu
Dewa Brahma membaca Weda dari keempat mulutnya. Setiap kuil ada Wisnu dan Siwa. Di sana pasti mempunyai sebuah sudut di dinding utara untuk image Brahma. Image ini dipuja setiap hari karena Brahma adalah Parivara Devata atau pengiring dewa utama. Menurut sebuah kitab yang bernama Satapatha Brahmana, Dewa Brahma menciptakan, memberi, dan menempatkan tugas kepada dewa-dewi lainnya. Berdasarkan naskah-naskah kuno di India, ada beberapa versi kisah tentang asal-usul kelahiran Dewa Brahma dalam mitologi Hindu. Menurut Purana, Dewa Brahma lahir dengan sendirinya dari bunga lotus yang tumbuh dari pusar Dewa Wisnu pada awal alam semesta tercipta. Oleh karena itu, Dewa Brahma sering disebut sebagai Nabhija, yang artinya terlahir dari pusar. Dalam versi lain dikisahkan bahwa Dewa Brahma terlahir dari sebuah telur emas. Telur alam semesta yang maha suci, cemerlang laksana jutaan sinar. Telur emas tersebut berasal dari sebuah benih yang berada di dalam air. Berbeda dengan kisah yang tadi telah diceritakan sebelumnya, dalam Satapatha Brahmana disebutkan bahwa asal-muasal Dewa Brahma adalah dari bertemunya pemujaan dengan api. Sedangkan dalam Upanishad, Dewa Brahma dianggap identik dengan Prajapati karena sifatnya yang ada pada Prajapati juga disematkan kepada Dewa Brahma. Menurut mitologi Hindu, Dewa Brahma digambarkan sebagai laki-laki tua dengan berjenggot, memiliki 4 kepala dan 4 tangan. 4 kepala Brahma digambarkan menghadap ke 4 arah. 4 kepalanya juga secara simbolik merujuk kepada 4 Weda, 4 yuga atau zaman, dan 4 warna. Biasanya Brahma mempunyai janggut dan matanya sering tertutup dalam meditasi. Dewa Brahma mempunyai 4 tangan dengan gaya-gaya yang berlainan. Tangan-tangannya juga merujuk kepada 4 arah, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Objek-objek yang dipegangnya ialah buku atau pustaka, yaitu sebagai simbol pengetahuan. Aksamala atau tasbih sebagai simbol tiada awal tiada akhir. Kamandalu atau kendi sebagai simbol keabadian, dan teratai. Berbeda dengan dewa dan dewi dalam mitologi Hindu lainnya, Dewa Brahma tidak memegang senjata di tangannya. Aksamala menunjukkan masa dan kendi air menunjukkan bahwa air merupakan asal-muasal yang mewujudkan dunia ini. Tangan Brahma menandakan gaya abhaya atau perlindungan, dan farada atau rahmat. Dewa Brahma juga sering digambarkan duduk atau berdiri di atas sebuah bunga lotus atau bunga teratai berwarna merah yang melambangkan dunia. Selain itu, Dewa Brahma juga digambarkan di atas wahananya, yaitu Hamsa atau seekor angsa putih. Hamsa juga adalah simbol ilmu dan diskriminasi antara baik buruk. Seperti dalam mitologi lain, dewa dan dewi dalam mitologi Hindu juga memiliki keluarga. Begitupun Dewa Brahma. Diceritakan Dewa Brahma memiliki istri atau sakti yang bernama Saraswati. Selain itu, Dewa Brahma juga memiliki istri lain, yaitu Gayatri, yang sering disebut sebagai Savitri atau Vedamata, yang artinya ibu Weda. Dalam literatur India kuno disebutkan bahwa awalnya Dewa Brahma memiliki 4 orang anak,
yang sering disebut sebagai catur kumara atau catur sana. 4 anak tersebut bernama Sanaka, Sanatana, Sanandana, dan Sanat Kumara. Namun keempat anak tersebut menolak perintah Dewa Brahma untuk memiliki keturunan. Mereka bahkan hidup selibat menjadi resi dan mengabdi kepada Dewa Wisnu. Setelah rencana pertama gagal, Dewa Brahma kemudian memiliki anak lagi sebanyak 10 orang yang disebut sebagai para Prajapati. Mereka adalah Marici, Pracetasa, Pulatisya, Angiras, Vasista, Pulaha, Brigu, Kratu, Narada Muni, dan Artri. Anak-anak tersebut tidak keluar dari badan Dewa Brahma, melainkan keluar dari pikiran. Oleh karena itu, mereka juga disebut sebagai Manas Putra, yang berarti anak-anak Brahma yang keluar dari pikiran. Dalam mitologi Hindu, Dewa Brahma juga memiliki seorang putri yang mempunyai kemampuan untuk mengubah wujudnya dengan ratusan rupa. Putri tersebut bernama Satarupa. Dia dikenal sebagai wanita pertama yang diciptakan oleh Dewa Brahma. Nah, itulah kisah dari Dewa Brahma. Kalau ada kesalahan dalam pelafalan ataupun dalam penyebutan hal-hal lainnya, tolong dikoreksi dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di next video.